Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 526. Serahkan saja nanti kepada kemauan Ki Sabalintang sendiri. Meskipun demikian, kau dapat memberikan pendapat kepadanya. Termasuk pengendalian orang-orang yang sudah datang dan yang datang bersama Ki Sabalintang sendiri. Ki Sela Aji termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis. Ya. Aku akan melaporkan kepada Ki Sabalintang. Sementara itu, petugas penginapan itu pun telah datang pula untuk memberitahukan berapa banyak Gelagah Putih harus membayar. Sebenarnya aku masih ingin mempersilahkan Kisanak untuk tinggal lebih lama lagi, berkata petugas itu. Tetapi Gelagah Putih menyahut. Segala sesuatunya tergantung sekali kepada keadaan. Petugas itu tidak menjawab lagi. Tetapi ternyata sekali di wajahnya, bahwa ia merasa kecewa. Beberapa saat kemudian, maka petugas itu pun telah meninggalkan bilik Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sementara itu Ki Sela Aji pun berkata, "Aku akan mengusulkan sebaiknya mereka yang datang kemudian tidak usah bermalam di sini. Jika Ki Murdaka yang harus bermalam di sini, tentu ada baiknya. Aku akan mempunyai kawan lagi untuk mengendalikan orang-orang itu. Mudah-mudahan saja Ki Murdaka yang akan bermalam di sini nanti malam." Keduanya pun kemudian terdiam. Sementara Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Hampir berbisik Gelagah Putih berkata, "Semoga saja kita mendapat kesempatan." Ketika kemudian senja turun, maka penginapan itu pun menjadi semakin ramai. Ternyata Ki Sabalintang dan beberapa orang lagi telah datang di Seca. Agaknya Ki Sabalintang sendiri akan bermalam di Banjar, sedangkan beberapa orang pengawalnya akan bermalam di penginapan itu. Namun ternyata bahwa Ki Murdaka sendiri tidak ikut bermalam di penginapan itu, tetapi Ki Murdaka tetap bermalam di Banjar. Dalam pada itu, ketika penginapan itu menjadi semakin ramai, serta para penabuh gamelan mulai membunyikan gamelan dengan lagu-lagu yang hangat, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah berada di Peringgitan. Sebenarnya lah keberadaan mereka di Peringgitan telah menarik perhatian beberapa orang pengikut Ki Sabalintang. Baik mereka yang sudah ada di penginapan itu sejak semalam, maupun mereka yang baru datang. Bahkan beberapa orang yang tidak begitu menghiraukan unggah-ungguh, telah mendekatinya. Seorang yang berperawakan sedang dan berkumis tipis tiba-tiba saja telah menyapanya. "Heh, perempuan cantik. Siapa namamu, heh?" "Kakang." Rara Wulan pun segera bergeser di belakang Gelagah Putih. Wajahnya membayangkan ketakutan. "Kisanak," berkata Gelagah Putih. "Jangan ganggu istriku." "Siapa yang mengganggu?" "Bukankah aku hanya sekedar bertanya," sahut orang itu sambil membelalakan matanya. Gelagah Putih pun bergeser surut sambil menjawab. "Tetapi perbuatan Kisanak membuat istriku ketakutan." "Istrimu memang penakut. Bukankah aku bersikap wajar-wajar saja?" "Tidak. Itu tidak wajar. Kisanak tahu bahwa ia adalah istriku. Ia duduk di sampingku." Tetapi Kisanak mendekatinya dan bertanya, "Siapakah namanya? Kenapa Kisanak tidak bertanya kepadaku?" "Gila. Kau gila. Aku pecahkan kepalamu." "Jangan. Kisanaklah yang telah menakuti istriku. Kisanak tidak dapat menyalahkan aku." "Diam," bentak orang itu. "Jika kau tidak mau diam, aku akan memukulmu sampai pingsan." "Jangan. Tetapi Kisanak harus minta maaf kepada istriku." "Cukup. Cukup," teriak orang yang marah itu. Dalam pada itu, petugas penginapan itu pun berlari-lari mendatangi keributan itu. Dengan hati-hati ia bertanya, "Apa yang terjadi Kisanak?" "Laki-laki itu membuat istriku ketakutan. Ia mengamit istriku dan bertanya siapa namanya." Orang itu tiba-tiba saja telah menampar mulut Gelagah Putih. Terdengar Gelagah Putih mengaduh kesakitan. "Tunggu, Kisanak. Kita harus menyelesaikannya dengan baik. Kisanak tidak boleh melakukan kekerasan." "Diam kau, pelayan edan. Kau tidak usah turut campur. Aku petugas di sini Kisanak. Sudah sewajarnya aku berusaha untuk menjaga ketenangan di penginapan ini. Singkirkan laki-laki dan perempuan cengeng itu. Aku akan membawanya menyingkir. Tetapi Kisanak jangan menakut-nakuti lagi." "Cukup.
Bawa mereka pergi. Selagi orang itu membentak, Ki Sela Aji telah datang dengan tergesa-gesa. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Ada apa? Gelagah Putihlah yang menyahut. Laki-laki itu menakut-nakuti istriku. Tidak. Aku hanya bertanya siapa namanya. Pertanyaanmu itulah yang membuatnya ketakutan. Ya. Istriku duduk di sampingku. Laki-laki itu datang langsung menggamitnya dan bertanya siapa namanya. Kenapa ia tidak bertanya kepadaku? Ki Sela Aji memandang orang itu dengan dahi yang berkerut. Kemudian ia pun berkata, sudahlah, tinggalkan mereka. Atas nama Ki Murdaka aku peringatkan sekali lagi, agar kalian tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat persoalan yang rumit di Kademangan ini. Aku tidak berbuat apa-apa, Ki Sela Aji. Kedua orang itulah yang cengeng. Kalau begitu, jangan sentuh orang yang cengeng. Ternyata bahwa wibawa Ki Sela Aji masih tetap tinggi, beberapa orang itu pun bergeser surut. Namun seorang di antara mereka berkata, laki-laki dan perempuan itulah yang keterlaluan. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Tetapi mereka sengaja membuat keributan untuk menarik perhatian. Sudah, sahut Ki Sela Aji. Jauhilah mereka, jika kalian tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang cengeng. Orang-orang itu pun segera menjauh. Namun dalam pada itu di halaman, Sutasuni dan seorang kawannya berdiri termangu-mangu. Gelagah Putih segera menggamit Rara Wulan. Mereka pun segera turun dari pendapa dan mendapatkan Sutasuni. Kisanak yang semalam merasa terganggu itu, bertanya Gelagah Putih. Ya. Mereka memang orang-orang yang tidak tahu aturan. Sebenarnya aku ingin melawan. Tetapi aku hanya seorang diri, di hadapan sekian banyak orang. Tetapi orang-orang itu sekali-sekali harus dibuat jera. Apakah kau tahu? Siapakah mereka itu? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia merasa heran bahwa Sutasuni dari gerombolan Ki Panji Kukuh tidak mengenal Ki Sabalintang dari perguruan Kedung Jati. Setidak-tidaknya mengenali namanya. Namun Gelagah Putih pun kemudian berkata, entahlah. Tetapi mereka datang dalam kelompok yang jumlahnya cukup banyak. Mereka harus dibuat jera. Kalau terjadi perselisihan lagi antara Kisanak dengan orang-orang itu, apalagi jika terjadi benturan kekerasan, kami akan berpihak kepada Kisanak. Kami siapa maksudmu? Aku dan istriku. Kau dan istrimu ini? Ya. Serba sedikit ia mampu melindungi dirinya sendiri. Baik. Nanti malam aku akan memanggil kawan-kawanku. Mereka harus dibuat jera. Ajak kami berdua. Baik. Kami akan mengajak kalian berdua. Jika demikian, kami akan bersembunyi saja di bilik Kisanak. Di bilikku, bertanya Sutasuni dengan heran. Ya. Kenapa? Kau dan istrimu? Ya. Kami merasa tidak aman lagi di bilik kami sendiri. Sutasuni masih tetap ragu-ragu. Namun kemudian katanya. Sekehendak kalian sajalah. Tetapi bilik itu sudah terisi oleh 2 orang, aku dan kawanku ini. Sementara itu aku akan memanggil kawan-kawanku agar malam nanti mereka datang kemari. Aku akan memberi sedikit pelajaran kepada orang-orang yang merasa seakan-akan penginapan ini milik mereka. Lebih dari itu, agaknya mereka merasa bahwa di secah ini mereka dapat berbuat sesuka hatinya, tanpa ada orang yang mampu mencegahnya. Nah, jika demikian, satu kebetulan. Sudah aku katakan, aku dan istriku ada di pihakmu. Sutasuni kemudian tidak menolak ketika Gelagah Putih dan istrinya berada di biliknya, meskipun biliknya tidak terlalu luas. Tetapi di bilik itu cukup tempat untuk duduk-duduk mereka berempat. Yang datang itu tentu para penjahat, berkata Gelagah Putih. Agaknya mereka akan menguasai secah yang damai ini. Mungkin mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam perdagangan terlarang. Tidak, sahut Sutasuni. Perdagangan terlarang di daerah ini berada di satu tangan. Yang berusaha untuk mengganggu akan disingkirkan. Jangan-jangan justru orang-orang itu yang memiliki jalur tunggal perdagangan gelap di daerah ini? Bukan mereka. Jadi mereka siapa? Tidak tahu. Tetapi mungkin kawan-kawanku nanti akan mendapat keterangan dari orang-orang yang mendapat tugas sandi. Gelagah Putih mengangguk-angguk.
Ketika malam menjadi semakin malam, maka suara gamelan pun mulai menjadi lebih tenang. Gending-gendingnya pun dipilih gending-gending yang tidak membangkitkan suasana yang gelisah. Namun di pendapa itu masih tetap saja ramai oleh para pengikut Kisah Balintang yang menjadi semakin banyak. Bahkan di pendapa itu, beberapa orang mulai minum tuak. Ketika Kisela Aji datang untuk memberi peringatan, maka seorang yang sudah separuh baya, yang baru malam itu datang untuk bermalam di penginapan itu, berkata, "Jangan terlalu merunduk di hadapan Murdaka. Bukankah sekali-sekali kita boleh bergembira? Mumpung tugas kami masih belum terlalu berat. Mumpung kita baru mulai, sehingga kita mempunyai waktu untuk bersenang-senang dengan minum tuak dan sebagainya. Tetapi jika ada yang mabuk, Kisela Aji, kami bukan anak-anak lagi. Kami sudah terbiasa minum tuak. Kami dapat menjaga diri kami. Ki Murdaka berkeberatan jika kalian minum tuak. Katakan kepada Ki Murdaka, agar Ki Murdaka ikut minum bersama kami. Tetapi Kisah Balintang pun berkeberatan jika kalian bermabuk-mabukan di sini, di Seca. Di tempat yang sedang kami persiapkan untuk menjadi salah satu landasan bagi perguruan kami." Orang yang sudah separuh baya itu tertawa. Katanya, "Jika kau laporkan hal ini kepada Kisah Balintang, maka kau tentu akan ditertawakannya." Kisela Aji tidak dapat memaksa. Orang itu adalah seorang yang berilmu tinggi, yang menjadi salah seorang pembantu Kisah Balintang memimpin perguruan Kedung Jati. Ternyata seorang kawan Sutasuni telah mendengar pembicaraan itu. Karena itu, maka orang itu pun segera mendatangi Ki Sutasuni di biliknya. Orang itu terkejut ketika ia melihat ada dua orang laki-laki dan perempuan yang berada di dalam bilik itu pula. Katakan, "Mereka ada di pihak kita," desis Sutasuni. Orang itu masih saja ragu-ragu. Namun akhirnya ia pun berkata, "Yang berada di penginapan ini adalah para pengikut Kisah Balintang dari perguruan Kedung Jati." "Heh? Perguruan Kedung Jati?" "Ya. Dari mana kau tahu?" "Aku mendengar pembicaraan mereka di pendapa. Seorang yang agaknya mendapat tugas untuk mengawasi para pengikut Kisah Balintang itu mencegah agar mereka tidak bermabuk-mabukan. Tetapi orang-orang yang berada di pendapa itu tidak mau mendengarkan." Wajah Sutasuni menjadi tegang. Dengan suara berat dan dalam ia pun berdesis, "Jadi mereka yang berada di Seca sekarang adalah orang-orang dari perguruan Kedung Jati?" Tiba-tiba saja Gelagah Putih pun bertanya, "Kenapa jika mereka dari perguruan Kedung Jati?" Perguruan Kedung Jati adalah perguruan yang besar. Bahkan perguruan yang pengaruhnya hampir sama besarnya dengan pengaruh Mataram sendiri. "Ah," desah Gelagah Putih. "Kau harus percaya. Banyak perguruan-perguruan kecil yang berhimpun menyatu dengan perguruan Kedung Jati. Kau dan kawan-kawanmu juga?" "Tidak. Jalan kami berbeda. Kami adalah sekelompok orang yang tidak bergabung dengan siapa-siapa. Jika demikian, ajak kawan-kawanmu untuk menghancurkan perguruan Kedung Jati itu sekarang. Kami tidak berurusan. Jadi apakah urusan kalian di Seca ini? Urusan kalian tentu kelak akan berbenturan dengan kepentingan Kisah Balintang." Sutasuni termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil berkata, "Tidak. Urusan kami tidak akan benturan dengan urusan orang-orang Kedung Jati. Urusan orang-orang dari perguruan Kedung Jati adalah tentang masa depan Mataram dalam hubungannya dengan Jipang dan Demak. Sedangkan urusan kami semata-mata urusan perdagangan." "Perdagangan? Perdagangan yang berlangsung di bawah permukaan?" Sutasuni mengerutkan dahinya. Namun Gelagah Putih pun dengan cepat berkata, "Itu urusanmu. Aku hanya ingin bergabung untuk mengajari orang-orang yang ada di penginapan ini agar mereka mengerti sedikit unggah-ungguh. Tetapi sudah tentu tidak akan dapat kami lakukan tanpa orang lain. Baik. Aku pun ingin memberi sedikit pelajaran kepada mereka. Meskipun mereka dari perguruan Kedung Jati, tetapi persoalannya bukan persoalan kelompokku dengan perguruan Kedung Jati. Tetapi aku ingin memberi peringatan kepada mereka, bahwa mereka tidak berada di rumah kakeknya sendiri. Bahkan pemimpin mereka sendiri menjadi marah melihat tingkah laku mereka. Dengan demikian, jika kita berkelahi dengan mereka, maka para pemimpin mereka tentu tidak akan membantu mereka. Bahkan para pemimpin mereka tentu akan berusaha mencegah mereka dan mungkin menghukum mereka.
Tidak akan ada akibat buruk yang akan terjadi pada kelompokku yang ditimbulkan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Apalagi mereka juga tidak tahu, siapakah kami ini. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, seperti yang diduga oleh Ki Sela Aji, maka beberapa orang kawannya yang sedang minum tuak di pendapa pun menjadi mabuk. Dengan marah Ki Sela Aji pun kemudian membentak-bentak mereka, dan memaksa mereka masuk ke dalam bilik mereka masing-masing. Aku sudah memperingatkan kalian agar kalian tidak minum tuak. Tetapi orang yang sudah separuh baya, yang ternyata tidak mabuk meskipun ia minum tuak terbanyak, menjawab. Inilah laki-laki, Sela Aji. Tuak adalah minuman yang wajar bagi laki-laki. Mereka harus banyak-banyak minum agar mereka tidak mudah menjadi mabuk. Jika mereka selalu kau kekang, maka mereka benar-benar akan menjadi pemabuk. Terserah apa yang akan kalian lakukan pada saat-saat kalian tidak sedang mengemban tugas. Orang itu tertawa. Katanya, kau ajari mereka menjadi perempuan. Perempuan pun perempuan cengeng. Seharusnya kau tidak usah terlalu tunduk kepada Murdaka. Ia memerintahkan agar aku menjaga tingkah laku saudara-saudara kita, atas nama Ki Sabalintang sendiri. Tetapi kau tidak boleh memperlakukan kami seperti kanak-kanak. Bagaimanapun juga, kita harus menjaga agar kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Kita tidak boleh memberikan gambaran buruk tentang tingkah laku kita kepada orang-orang seca. Pada saatnya kita akan membuat landasan bagi perguruan kita di tempat ini, sehingga keberadaan kita di sini tidak akan menggoyahkan ketenangan dan kedamaian hidup di sini. Orang yang sudah separuh baya, yang tidak mabuk itu pun kemudian melangkah pergi sambil bergumam. Sulit bekerja sama dengan orang-orang muda yang merasa dirinya berkuasa. Ki Sela Aji tidak menyahut. Dibiarkannya orang-orang itu bergeremang sambil berjalan menuju ke biliknya. Namun dalam pada itu, kedua orang yang berada di bilik yang beradu dinding dengan bilik Sutasuni itu pun telah mabuk pula. Dalam keadaan tidak mabuk saja, mereka sudah sangat mengganggu. Apalagi ketika kedua-duanya menjadi mabuk, sehingga tingkah laku mereka sangat tidak terkendali. Sutasuni menjadi sangat tidak senang terhadap sikap mereka. Ia benar-benar merasa terganggu. Sehingga karena itu, maka ia pun berkata kepada kawannya, siapkan kawan-kawan kita yang bersedia membantu. Kita akan membungkam mereka yang berteriak-teriak. Bukankah mereka yang ada di penginapan ini tidak terlalu banyak, sehingga apa yang akan kita lakukan itu tentu akan mendapat perhatian para pemimpin mereka? Tetapi kawannya menjadi ragu-ragu. Katanya, tetapi mereka adalah orang-orang dari perguruan Kedung Jati, Ki Sutasuni. Aku tidak peduli. Jika terjadi perselisihan dan bahkan perkelahian, mungkin sekali pemimpin-pemimpin mereka akan menjadi marah kepada orang-orang yang mabuk itu. Tetapi mereka pun tentu akan mencari Ki Sutasuni. Aku akan pergi dari penginapan ini. Kau kira aku dapat bermalam dengan tenang di sini? Pergi kemana? Hari pasaran telah lewat. Tentu ada penginapan yang mempunyai bilik yang kosong. Mereka akan menyebar dan memasuki setiap penginapan. Aku akan tidur di Pategalan. Bukankah kita terbiasa melakukannya? Kita memang dapat bermanja-manja di sini. Tetapi kita pada dasarnya adalah bukan orang-orang yang manja. Kawan Sutasuni itu masih saja ragu-ragu. Namun Sutasuni pun membentak. Cepat! Kau dengar suara-suara gaduh yang semakin keras itu? Aku sangat membencinya. Kawan Sutasuni itu tidak sempat berpikir lagi. Ia pun segera pergi untuk memanggil beberapa orang kawan yang menginap di penginapan lain, yang tersebar untuk menghindari perhatian orang terhadap gerombolan Ki Panji Kukuh. Setelah gerombolan Ki Guntur ketiga dihancurkan oleh Ki Panji Kukuh, belum ada gerombolan lain yang dapat menyainginya, sehingga perdagangan gelap di bawah permukaan di Seca itu seakan-akan dikuasainya sepenuhnya. Jika ada kelompok-kelompok kecil yang menghubunginya, maka kelompok-kelompok itu berada di bawah kendalinya. Kawan Sutasuni tidak memerlukan waktu banyak. Beberapa saat kemudian, orang itu sudah kembali sambil berkata, beberapa orang itu sudah siap di luar penginapan. Mereka akan masuk jika suasana sudah menjadi gaduh. Sutasuni menarik nafas panjang. Ia pun berpaling kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan sambil berkata, nah, apakah kau benar-benar mau ikut atau tidak? Tetapi ini bukan permainan Surkulon Surwetan di halaman pada saat terang bulan. Kami benar-benar akan berkelahi.
Jika kalian merasa tidak mampu melindungi diri sendiri, sebaiknya kalian tidak usah ikut. Masih ada waktu untuk meninggalkan penginapan ini, atau kembali ke bilik kalian. Tidak, jawab Gelagah Putih. Kami sudah memutuskan untuk ikut bersama kalian. Tetapi kami tidak akan sempat melindungi kalian. Jika terjadi sesuatu atas kalian, itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Ya. Mereka telah meremehkan istriku. Aku ingin menghajar mereka. Tetapi tentu tidak dapat kami lakukan hanya berdua saja. Baik. Ikutlah jika kalian mau ikut. Tetapi kalian harus melindungi keselamatan kalian sendiri. Sejenak kemudian, maka Sutasuni dan kedua orang kawannya telah keluar dari biliknya. Di belakangnya Gelagah Putih dan Rara Wulan mengikutinya. Ternyata yang menjadi ramai, ribut oleh Igawan dan suara-suara gaduh tidak hanya di bilik sebelah bilik Sutasuni. Ki Sela Aji dan Ki Demung Pungut sudah tidak mampu lagi menguasai mereka yang sedang mabuk. Apalagi beberapa orang yang baru datang disecah bersama Ki Sabalintang sendiri dan ditempatkan di penginapan itu. Sutasuni sangat benci suasana seperti itu. Karena itu ketika orang yang berada di bilik di sebelah biliknya itu meneriakkan tembang dengan irama yang sama sekali tidak mapan, Sutasuni telah mengetuk pintu biliknya. Tidak dengan tangannya, tetapi dengan batu sebesar telur itik. "Heh, diam kau, pemabuk," teriak Sutasuni yang marah. Orang yang berada di dalam bilik itu terkejut juga meskipun mereka sedang mabuk. Kesadarannya masih tetap ada meskipun sudah tidak lurus lagi. Karena itu, maka orang itu terdiam sejenak. Namun kemudian terdengar kedua orang yang sedang ada di dalam berteriak hampir berbareng. "Heh, iblis manakah yang telah berani mengganggu ketenangan kami? Kalianlah yang telah mengganggu orang lain. Kemarin malam sebelum kau mabuk, kau sudah mengganggu. Apalagi sekarang setelah kalian mabuk." "Aku tidak mabuk," terdengar seorang menjawab dengan suara parau. Tetapi yang seorang lagi agaknya tidak dapat mengekang diri. Dalam mabuknya orang itu menjadi marah. Sambil mengumpat-umpat diangkatnya selarak pintunya. "Aku bunuh kau," teriaknya kemudian. Begitu pintu terbuka, orang itu pun segera mengayunkan selarak pintu yang ada di tangannya itu ke arah kepala Sutasuni. Namun Sutasuni sudah bersiap menghadapi kemungkinan itu. Ketika selarak pintu itu terayun, maka Sutasuni pun segera mengelak. Tetapi demikian selarak pintu itu terayun tanpa menyentuh tubuhnya, Sutasuni pun segera melontarkan serangan. Kakinya terjulur lurus mengenai orang itu, sehingga orang itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Orang itu terdorong kembali masuk ke dalam biliknya, menimpa kawannya yang sedang bergerak keluar. Keduanya pun terjatuh saling menindih di dalam biliknya. Tetapi keduanya dengan cepat bangkit sambil berteriak-teriak marah. Dengan garangnya keduanya pun segera meloncat keluar. Mereka pun dengan serta-merta telah menyerang Sutasuni sambil berteriak-teriak kasar. Beberapa orang kawannya memang belum tidur. Ada di antara mereka yang mabuk, setengah mabuk, atau mereka yang kesadarannya masih utuh tetapi kepalanya mulai terasa pening. Ketika mereka mendengar kegaduhan itu, maka mereka pun segera berlari-larian keluar dari bilik mereka. Beberapa orang yang berdatangan itu ternyata sama sekali tidak berniat melerai perkelahian. Tetapi mereka pun segera membantu kawannya menyerang Sutasuni. Dengan demikian maka kedua orang kawan Sutasuni pun segera melibatkan diri mereka. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan masih berdiam diri. Namun beberapa saat kemudian, orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu pun menjadi semakin banyak. Dengan demikian, maka Sutasuni dan kedua orang kawannya segera mengalami kesulitan. Apalagi orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu pada dasarnya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Sedangkan kawan-kawan Sutasuni yang lain masih berada di luar halaman penginapan. Karena itu, maka seperti yang dijanjikan, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera memasuki arena perkelahian. Dengan tangkasnya mereka berdua berloncatan di antara orang-orang yang berilmu tinggi itu. Sutasuni dan kawan-kawannya memang agak terkejut. Mereka tidak mengira bahwa Gelagah Putih dan istrinya adalah orang-orang yang memiliki bekal kanuragan yang tinggi, sehingga di antara para pengikut Ki Sabalintang itu, Gelagah Putih mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan demikian pula istrinya. Karena itu, maka Sutasuni pun menjadi semakin mantap. Dengan garang Sutasuni menyerang orang-orang yang sedang mabuk dan setengah mabuk itu.
Apalagi ketika beberapa orang kawannya berdatangan memasuki halaman penginapan itu, sehingga perkelahian itu pun semakin seru. Petugas di penginapan itu pun telah datang pula. Tidak hanya seorang, tetapi beberapa orang. Mereka berusaha untuk melerai perkelahian itu. Sambil berteriak-teriak mereka menyibak orang-orang yang sedang terlibat dalam perkelahian yang menjadi semakin sengit. Tetapi para petugas yang meskipun memiliki bekal serba sedikit dalam olah kanuragan itu, tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika orang-orang yang terlibat dalam perkelahian meningkatkan kemampuan mereka, maka para petugas itu justru harus menepi, karena perkelahian itu akan menjadi sangat berbahaya bagi mereka. Orang yang di peringgitan menggamit Rara Wulan dan bertanya namanya, telah berada di arena perkelahian itu pula. Ia memang menjadi heran, bahwa perempuan itu terlibat dalam perkelahian itu pula. Dengan mulut yang berbau tuak, orang itu mencoba untuk memanfaatkan kegaduhan itu. Karena itu, maka orang itu sengaja menyelinap di antara kawan-kawannya, mendekati Rara Wulan. Tiba-tiba saja orang itu telah menyergap Rara Wulan dan langsung menyekapnya dari belakang, pada saat Rara Wulan sedang menghindari serangan salah seorang pengikut Kisah Balintang. Rara Wulan terkejut. Dengan gerak naluriah sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka dengan bertumpu sedikit pada pijakan kakinya, Rara Wulan telah menghantam lawannya dengan sikunya tepat di arah ulu hati. Orang yang menyekap Rara Wulan itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa Rara Wulan mampu bergerak secepat itu. Karena itu, maka dekapannya pun terlepas, dan bahkan sambil menyeringai kesakitan orang itu terdorong surat selangkah. Sementara Rara Wulan pun bergerak selangkah pula maju. Dalam pada itu, selagi orang itu belum sempat memperbaiki keadaannya, Rara Wulan telah melenting sambil memutar tubuhnya. Kakinya bergerak mendatar menyambar dagu orang itu. Orang itu sama sekali tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Ia terlempar beberapa langkah dan kemudian jatuh terbanting di tanah. Orang itu berusaha untuk bangkit berdiri, tetapi ia masih harus menyeringai menahan sakit di dagu dan arah ulu hatinya, sehingga nafasnya terasa sesak. Namun Rara Wulan tidak dapat berbuat lebih banyak lagi terhadap orang itu. Seorang yang lebih muda dari orang itu pun telah menyerangnya pula. Namun Rara Wulan telah bersiap menghadapinya. Sementara itu, perkelahian pun menjadi semakin sengit. Sutasuni dan kawan-kawan sempat merasa heran melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan bertempur. Ternyata keduanya memiliki kemampuan yang tinggi, yang tidak kalah dari kebanyakan para pengikut Ki Panji Kukuh. Bahkan kemampuan keduanya pun tidak lebih rendah dari kemampuan Sutasuni sendiri. Sejenak kemudian perkelahian itu pun menjadi semakin seru. Ki Sela Aji dan Ki Demung Pugut agaknya terlambat mendatangi arena perkelahian itu, sehingga perkelahian itu sudah merambat ke halaman. Beberapa orang kawan Sutasuni telah melibatkan diri pula, berkelahi melawan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Di halaman, Gelagah Putih dan Rara Wulan justru nampak lebih garang dari kawan-kawan Sutasuni dan bahkan Sutasuni sendiri. Beberapa orang yang berkelahi bersama-sama melawannya sulit untuk dapat bertahan terlalu lama. Bergantian mereka terlempar dari arena dan jatuh berguling-guling di halaman. Ketika Ki Sela Aji dan Ki Demung Pugut sampai di halaman, maka mereka pun segera berteriak-teriak serta mencoba menghentikan perkelahian itu. Berhenti! Berhentilah, pemabuk, teriak Ki Sela Aji. Aku akan membunuh mereka, teriak orang yang sudah separuh baya, yang datang di secak kemudian bersama Ki Sabalintang. Tidak, berhentilah. Aku tidak mabuk, Sela Aji. Aku tahu itu. Tetapi aku tidak senang diperlakukan seperti ini oleh orang-orang sombong yang merasa dirinya memiliki kademangan ini. Kita akan membicarakannya. Itu tidak perlu. Sutasuni berteriak. Mereka telah mengganggu kami. Ki Sela Aji menjadi kebingungan. Ki Demung Pugut pun berteriak-teriak pula. Berhentilah. Nanti kita akan menyelesaikan persoalannya. Tetapi orang-orang yang berkelahi itu tidak mau berhenti. Bahkan orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu telah mengerahkan kemampuan mereka. Mereka yang merasa dirinya berilmu tinggi, serta datang dari sebuah perguruan yang besar, ingin menunjukkan kebesaran mereka. Menurut pendapat mereka, orang-orang lainlah yang harus mengalah dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat apa saja sesuka hati mereka. Ternyata Ki Sela Aji dan Ki Demung Pugut tidak mampu lagi melerai mereka yang berkelahi. Para petugas penginapan itu pun telah mencoba pula membantu Ki Sela Aji dan Ki Demung Pugut.
Mereka ikut berteriak-teriak agar perkelahian itu berhenti. Tetapi mereka pun tidak berhasil pula. Dalam pada itu, Sutasuni yang merasa sangat terganggu itu pun telah berkelahi dengan meningkatkan kemampuannya pula. Ia sadar bahwa yang dilawan adalah orang-orang dari sebuah perguruan yang besar. Orang-orang yang tentu berilmu tinggi. Namun dalam pada itu, Sutasuni itu sempat mengagumi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Keduanya berkelahi dengan garangnya. Kemampuan mereka benar-benar cukup tinggi, sehingga dapat mengimbangi lawan-lawan mereka. Namun lawan semakin lama semakin banyak. Sutasuni pun merasa bahwa bersama kawan-kawannya mulai mengalami kesulitan. Hanya Gelagah Putih dan Rara Wulan sajalah yang masih mampu berloncatan ke sana kemari. Kemampuan lawan-lawan mereka sama sekali tidak membatasi gerak kedua orang suami istri itu. Namun akhirnya Sutasuni pun berkata dengan suara lantang. "Tinggalkan tempat ini. Kita sudah menyatakan sikap kita. Biarlah para petugas serta pemilik penginapan ini yang nanti menertibkan mereka yang tidak mempunyai tatanan. Yang sama sekali tidak menghargai orang lain. Secah akan menjadi neraka jika mereka itu akan tinggal di lingkungan ini." "Tidak. Jangan salah paham," teriak Ki Sela Aji. Tetapi Sutasuni tidak menghiraukan lagi. Ia pun kemudian memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk meninggalkan tempat itu. "Kita mencari penginapan lain yang lebih tertib dari penginapan ini." "Tunggu, Kisanak. Aku akan berbicara," teriak Ki Sela Aji pula. Tetapi Sutasuni tidak menghiraukan. Ia sempat berkata kepada Gelagah Putih. "Kisanak, ajak istrimu pergi meninggalkan penginapan yang ribut ini. Tidak ada yang dapat mencegah lagi." Mereka segera bergeser menuju ke pintu regol halaman yang terbuka. Ki Sela Aji dan Ki Demung Pugut pun berlari ke pintu regol itu pula. Ketika Sutasuni dan kawan-kawannya serta Gelagah Putih dan Rara Wulan telah keluar dari pintu regol, maka Ki Sela Aji dan Ki Demung Pugut mencoba untuk menghalangi kawan-kawan mereka yang akan mengejar keluar regol. "Jangan keluar regol halaman. Jangan berkelahi di luar. Kalian akan merusak ketenangan hidup orang-orang Secah yang selama ini mereka pertahankan." Orang-orang yang sedang mabuk, setengah mabuk dan yang tidak mabuk sama sekali, memang berhenti di pintu. Sementara Ki Sela Aji pun berteriak pula. "Kembali ke bilik kalian masing-masing. Jaga ketenangan penginapan ini. Jangan mengganggu orang lain yang juga sedang menginap di penginapan ini. Mereka harus diajar untuk menghormati kita. Bukankah kita orang-orang dari perguruan Kedung Jati yang besar? Agar kita dihormati, maka kita pun harus menghormati orang lain." Orang yang sudah separuh baya itu menyahut. "Kitalah yang terbesar. Orang lain yang harus menghormati kita. Jika perlu, kita akan memaksa mereka dengan kuasa yang ada pada kita." Bukan begitu maksud Ki Sabalintang. Khususnya di Kademangan ini. Dalam pada itu, selagi mereka masih berbantah di dalam regol halaman penginapan, sekelompok petugas dari Secah telah berdatangan. Mereka adalah petugas yang dibentuk oleh Ki Demang Secah untuk tetap mempertahankan keamanan di Kademangan itu. Tetapi orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu telah meremehkan mereka. Dengan nada tinggi seorang berkata, "Suruh mereka mencuci mangkuk dan menimba air di pakiwan." "Diam," teriak Ki Sela Aji yang menjadi benar-benar marah. Sementara Ki Demung Pugut pun berteriak pula. "Apa yang kalian lakukan akan kami laporkan kepada Ki Sabalintang. Kau kira Ki Sabalintang tidak memperdulikan tingkah laku kalian di tempat yang lain? Tetapi tidak di Secah ini." Sementara itu pemimpin sekelompok petugas dari Kademangan itu pun menemui Sela Aji sambil bertanya. "Apa yang terjadi di sini, Kisanak?" Ternyata salah seorang petugas di penginapan itu telah melaporkan apa yang telah terjadi di penginapan itu kepada para petugas. "Hanya sedikit salah paham, Kisanak," jawab Ki Sela Aji. "Seseorang merasa terganggu oleh orang lain." Pemimpin sekelompok petugas dari Kademangan Secah itu termangu-mangu sejenak. Dengan nada ragu ia pun bertanya pula. "Tetapi terjadi perkelahian antar kelompok melawan kelompok?" "Ya," jawab Ki Demung Pugut. "Semula hanya 2 orang yang biliknya bersebelahan. Yang satu merasa terganggu oleh yang lain. Terjadi perselisihan. Perselisihan itu berkembang demikian cepatnya, sehingga petugas di penginapan ini tidak sempat melerainya. Kawan-kawan mereka yang terlibat dalam pertengkaran itu saling membantu, sehingga akhirnya terjadi perkelahian antara kelompok melawan kelompok.
Tetapi seperti yang Kisanak lihat, perkelahian itu sudah selesai. Sekelompok di antara mereka yang berselisih telah meninggalkan halaman penginapan ini. Mereka pergi kemana? Tentu saja kami tidak tahu, jawab Kisela Aji. Yang pergi itu orang yang merasa terganggu, atau justru orang yang dianggap mengganggu? Mereka adalah orang yang merasa terganggu. Pemimpin sekelompok petugas itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika demikian persoalannya sudah selesai. Orang-orang yang merasa terganggu itu sudah meninggalkan penginapan ini. Aku tidak tahu, apakah mereka akan kembali atau tidak. Mungkin mereka akan kembali membawa kawan-kawan mereka. Mudah-mudahan tidak, jawab pemimpin sekelompok petugas itu. Meskipun demikian, kami akan selalu mengawasi penginapan ini. Jika terjadi kerusuhan lagi, biarlah petugas penginapan ini memukul kentongan. Namun aku minta, orang-orang yang bermalam di penginapan ini dapat saling menjaga. Bertimbang rasalah, sehingga tidak akan terjadi kerusuhan-kerusuhan. Selama ini Seca adalah sebuah kademangan yang aman. Baik, Kisanak. Kami akan mencoba menjaga agar kami tidak mengganggu orang lain. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Para petugas kademangan itu pun kemudian telah meninggalkan penginapan itu. Kepada petugas di penginapan itu, pemimpin sekelompok petugas itu pun berkata, jaga penginapanmu dengan baik. Jika terjadi kekisruhan lagi, bunyikan kentongan. Kami akan segera datang. Baik, Kisanak, jawab salah seorang petugas di penginapan itu. Sejenak kemudian, para petugas itu pun meninggalkan regol halaman penginapan. Sementara itu, seorang yang berkumis lebat bertanya kepada kawannya. Gerombolan tikus-tikus itu tadi ingin menertibkan kita. Mendengar pertanyaan itu, beberapa orang pun tertawa. Seorang di antara mereka berkata, kami menghormati tugas-tugas mereka. Karena itu, kita tidak akan mengganggunya. Namun Kisela Aji pun membentak. Mereka adalah orang-orang yang terlatih. Tetapi beberapa orang masih saja mentertawakannya. Wajah Kisela Aji menjadi merah. Tetapi Ki Demung Pugut yang lebih tua berkata, sudahlah. Jangan terlalu kau pikirkan. Jantungmu akan dapat berhenti berdetak. Tetapi mereka sama sekali tidak menghiraukan lagi kata-kataku. Bukankah kau sudah bertahun-tahun bergaul dengan mereka? Tetapi kali ini kita mengemban tugas agak berbeda. Seharusnya mereka dapat mengerti. Mereka sudah terbiasa berbuat sekehendak sendiri. Jangan hiraukan mereka lagi. Kisela Aji menarik nafas panjang. Bersama Ki Demung Pugut, Kisela Aji pun segera meninggalkan regol dan kependapa, langsung menuju biliknya. Namun bilik di sebelahnya itu pun sudah kosong. Ketika Kisela Aji menjenguk lewat daun pintu yang terbuka, di dalam bilik sebelahnya itu tidak lagi terdapat seorang pun. Sementara itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan yang meninggalkan penginapannya, mengikuti Sutasuni dan kawan-kawannya. Ternyata mereka tidak berada di satu penginapan. Beberapa orang menginap di penginapan di sebelah barat pasar. Yang lain di penginapan yang kurang terpelihara di sebelah selatan pasar. Penginapan yang sekedarnya saja dipergunakan untuk meletakkan tubuh di amben besar yang dipergunakan untuk beberapa orang sekaligus. Aku akan langsung menghadap Ki Panji Kukuh, berkata Sutasuni. Bagaimana dengan kami, bertanya Gelagah Putih. Apa rencanamu selanjutnya? Sutasuni justru bertanya. Aku tidak punya rencana apa-apa. Jadi untuk apa kau berada di Seca? Kami berdua adalah pengembara. Kami mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Kalian tidak terikat dengan siapapun? Tidak. Kami tidak terikat dengan siapa-siapa. Terakhir kami mencoba berhubungan dengan Jatingarang. Tetapi ternyata di Seca kami tidak dapat menemuinya. Aku sudah 2 kali pasaran berkeliaran di pasar di sini. Bilik sebelahnya itu tidak lagi terdapat seorang pun. Jatingarang? Untuk apa? Kau kenal dengan Jatingarang? Pencuri ayam dan jemuran itu. Untuk apa kau berhubungan dengan sejenis kecoak itu? Jatingarang menawarkan hubungan perdagangan yang menarik buat kami berdua. Tinggalkan Jatingarang. Jika kau mau, ikut aku. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Sementara Sutasuni berkata, kalian berdua adalah orang-orang berilmu tinggi.
Kalian pantas berada di dalam lingkungan yang terhormat. Kenapa kalian memilih berhubungan dengan Jatingarang yang berada di luar hitungan itu? Kami baru akan mulai. Kami tidak tahu jalur yang lebih pantas dari Jatingarang. Sutasuni termangu-mangu sejenak. Ia sudah melihat bahwa kedua orang itu memiliki ilmu yang cukup tinggi. Keduanya mampu bertempur dengan garang melawan orang-orang dari perguruan yang besar, Kedung Jati. Kedua orang itu sama sekali tidak menjadi gentar, sementara di dalam pertarungan keduanya mampu menunjukkan kelebihan mereka. Kisanak, berkata Sutasuni. Jika bersedia bersama kami, aku akan menyampaikannya kepada Ki Panji Kukuh. Maksud Kisanak? Daripada kalian berhubungan dengan cecurut seperti Jatingarang, aku kira lebih baik kalian berada di dalam lingkungan kami. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Kepada Rara Wulan, Gelagah Putih itu pun bertanya. Bagaimana pendapatmu? Kita akan melihat dahulu, apakah kita sesuai atau tidak. Selama ini kita tidak pernah merasa terikat dengan siapapun, jawab Rara Wulan. Dalam perdagangan gelap, dapat saja seseorang tidak terikat dengan siapapun. Tetapi dengan demikian tidak ada satu lingkungan yang akan dapat melindunginya. Dalam perdagangan gelap, orang-orang yang demikian biasanya akan hilang begitu saja, tanpa ada yang mengetahui kemana perginya. Untuk selamanya ia tidak akan pernah muncul kembali. Jika orang itu tidak merugikan segala pihak, mereka dapat menjadi ular berkepala bukan hanya dua. Meskipun mula-mula tidak ada niat untuk berbuat seperti itu, namun akhirnya orang-orang yang tanpa ikatan itu akan memilih kaitan yang terbaik bagi diri mereka. Nah, pada saat-saat yang demikian itulah, maka orang-orang yang merasa dirinya tanpa ikatan itu akan hilang. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak namun akhirnya Gelagah Putih mengangguk sambil berkata. Baiklah. Kami setuju bergabung dengan kalian. Baik. Aku akan menyampaikan kepada Ki Panji Kukuh. Siapakah sebutan kalian yang pantas aku sampaikan kepada Ki Panji? Kenapa dengan sebutan itu? Jarang sekali orang menyebutkan namanya sendiri yang sebenarnya. Biasanya mereka memilih nama yang dapat memberikan dukungan bagi kerja yang dilakukannya. Apakah namamu juga bukan namamu sendiri? Namaku memang Sutasuni. Aku tidak dapat membuat nama lain yang lebih baik dari namaku sendiri. Ki Panji Kukuh? Itu bukan namanya sendiri. Tetapi kita tahu bahwa orang itulah yang dimaksud dengan Ki Panji Kukuh. Gelagah Putih tersenyum. Katanya. Aku lebih senang memakai namaku sendiri, meskipun barangkali tidak terasa garang. Siapa namamu? Carangkerep. Aku tidak tahu kenapa orang tuaku memberiku nama Carangkerep tetapi aku sering juga dipanggil Naga Gundala. Bagus. Kami akan memanggilmu Naga Gundala. Nama itu lebih seram. Apakah aku pantas disebut Naga Gundala? Wujudmu memang tidak. Tetapi ilmumu akan dapat mengejutkan lawan-lawanmu. Terserah sajalah. Istrimu? Namanya sendiri Mewanti. Tetapi panggil saja Nyi Naga Gundala. Rara Wulan mengerutkan dahinya. Suaminya sering memakai nama lain, tetapi selalu berganti-ganti, sehingga setiap kali ia harus mengingat-ingat siapakah namanya pada satu saat. Baik, baik. Aku akan menghubungi Ki Panji Kukuh. Kau tunggu saja di sini. Di sini? Sutasuni pun kemudian berkata kepada seorang kawannya. Bawa Ki Naga Gundala ini ke penginapanmu. Istrinya? Ya. Kedua-duanya. Tetapi keberadaan Nyi Naga Gundala akan membuat penginapan itu gaduh. Tidak ada seorang perempuan pun menginap di penginapan sebelah selatan pasar itu. Di sana hanya ada beberapa amben panjang di barak yang luas memanjang. Tidak apa-apa. Aku akan berbicara dengan Ki Panji Kukuh. Baik. Tetapi kami akan menunggu di luar regol halaman penginapan. Terserah kepadamu. Sutasuni itu pun kemudian meninggalkan Gelagah Putih dan Rara Wulan bersama dua orang kawannya. Mereka pergi ke penginapan di sebelah selatan pasar. Tetapi seperti yang dikatakan kawan Sutasuni, mereka tidak masuk ke dalam penginapan itu, agar keberadaan Rara Wulan tidak menarik perhatian. Beberapa lama mereka berada di halaman penginapan yang sudah sepi itu. Dalam kegelapan, tidak segera nampak perbedaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Sementara itu, petugas di penginapan itu pun tidak bekerja seperti petugas di penginapan yang ditinggalkan oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Bahkan setelah lewat tengah malam, mereka pun telah tidur mendengkur di gardu di sebelah sayap kanan penginapan itu. Apakah orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu tidak akan mencari kita sampai kemari? Bertanya Gelagah Putih. Nampaknya tidak. Orang yang mengawasi keberadaan mereka di Seca agaknya tidak akan membiarkan orang-orangnya itu mencari kita. Gelagah Putih terdiam. Rara Wulanlah yang kemudian berdesis. Setelah kita pergi, maka mereka akan berbuat sekehendak hati di penginapan itu. Orang-orang yang mabuk dan setengah mabuk itu akan menjadi semakin mabuk. Agaknya Ki Sela Aji dan Ki Demang Pugut sudah tidak berdaya lagi. Ya, mereka akan tenggelam dalam dunia yang lain di dalam alam mabuk mereka. Tiba-tiba saja Gelagah Putih berdesis. Malam ini adalah malam yang mengandung 1000 kemungkinan. Rara Wulan tidak menjawab, ia hanya menarik nafas panjang sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Sementara itu, Sutasuni telah menemui Ki Panji Kukuh yang berada di penginapan di sebelah barat pasar. Kedatangan Sutasuni agaknya telah mengejutkannya. Sambil mengusap matanya yang sudah terpejam beberapa saat, ia pun bertanya. Ada apa malam-malam begini kau mencari aku? Kami telah berkelahi, Ki Panji. Berkelahi dengan siapa, dan ada persoalan apa? Persoalannya sebenarnya tidak penting. Tetapi orang itu sangat menjengkelkan. Katakan, apa yang terjadi? Sutasuni pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu sangat menjengkelkan. Aku tidak tahan lagi. Kau membuka permusuhan dengan orang-orang dari perguruan Kedung Jati? Jika itu yang kau lakukan, maka kau telah memanggil bencana. Mungkin tidak hanya bagi dirimu sendiri, tetapi bagi kita semuanya. Mereka tidak tahu siapa kami yang telah berkelahi dengan mereka di penginapan itu. Tetapi mereka akan segera mengetahuinya. Bukankah mereka akan berada di sini untuk beberapa hari? Kami tidak tahu, Ki Panji. Tetapi agaknya memang begitu. Mereka sedang mengamati Kademangan Seca. Mungkin mereka akan menjadikan Kademangan ini salah satu landasan perjuangan mereka untuk menegakkan kembali perguruan Kedung Jati. Jika mereka menemukan kalian, maka kalian akan menjadi debu. Tentu tidak malam ini, Ki Panji. Tetapi jika itu terjadi pada kesempatan lain, kami memang akan menjadi debu. Pikirkan itu. Apakah kau akan pergi meninggalkan Seca, atau kalian mempunyai pertimbangan lain? Sutasuni menggeleng. Namun seperti yang sudah disinggungnya serba sedikit, maka Sutasuni itu pun mengulanginya. Bagaimana dengan sepasang suami istri yang aku sebutkan itu? Nampaknya mereka masih sangat lugu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang cerdas, sehingga dalam waktu singkat mereka sudah akan memiliki bekal yang lengkap, apa yang harus mereka lakukan jika mereka berada di lingkungan kita. Kau percaya kepada sepasang suami istri itu? Ya. Aku mempercayai mereka. Kau belum menyebutkan namanya. Namanya Carangkeret. Tetapi dengan bangga ia sebut dirinya Naga Gundala. Naga Gundala? Ya. Ki Panji. Dari mana ia mendapatkan nama yang seram itu? Entahlah. Mungkin ia pernah mendengar nama seperti itu. Yang ia tahu, nama itu baik dan memberikan kesan yang garang. Baiklah. Bukankah kita tidak akan mengecewakannya hanya karena pilihan namanya? Mungkin banyak di antara kita yang mempunyai nama sampai 2 atau 3. Bahkan nama Ki Panji sendiri. Hus. Kau tidak usah berkata begitu. Maaf, Ki Panji. Kalian akan menjadi debu. Aku memakai namaku dengan resmi. Bukankah saat itu, kita yang masih bersarang di hutan dan di goa-goa, aku memerintahkan untuk membuat jenang abang, jenang putih dan jenang baro-baro serta jajan pasar, untuk meresmikan namaku? Ki Panji Kukuh. Tetapi Ki Panji sudah memakai nama yang lain sebelumnya. Sudah. Apa peduli kita tentang nama? Yang penting, kau berani mempertanggungjawabkan keberadaannya di antara kita. Aku akan bertanggung jawab, Ki Panji. Jika demikian, panggil sepasang suami istri itu kemari. Baik, Ki Panji. Sutasuni pun kemudian meninggalkan Ki Panji. Sementara kawannya yang tidak ikut bersama Sutasuni, masih sempat menceritakan kelebihan Gelagah Putih dan Rara Wulan.
Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah menghadap Ki Panji Kukuh di penginapannya. Mereka berada di sebuah bilik yang khusus, satu-satunya bilik yang terpisah dari ruangan-ruangan yang panjang yang berisi amben-amben yang panjang pula. Kalian tertarik untuk ikut bersama kami dalam pekerjaan kami yang berat dan bahkan mempertaruhkan nyawa? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku tertarik kepada pekerjaan yang mempunyai tantangan yang tinggi. Demikian pula istriku. Kami berdua ingin memanfaatkan ilmu yang telah beberapa tahun kami pelajari." "Di mana kalian berdua berguru?" "Kami berguru di Bukit Wahyu." "Bukit Wahyu? Aku belum pernah mendengar nama bukit itu." "Salah satu puncak bukit di daerah Pegunungan Kidul. Sebuah bukit karang yang satu sisinya menghadap ke laut. Di Bukit Wahyu ada sebuah goa yang cukup luas. Disitulah guruku tinggal. Sedangkan padepokan Cahya Andadari yang dipimpin oleh guruku itu terletak di sekitarnya. Kami para cantrik harus mencari tempat berteduh kami sendiri-sendiri dalam ereng-ereng Bukit Wahyu dan sekitarnya." Ki Panji Kukuh memandang Gelagah Putih dan Rara Wulan berganti-ganti. Namun kemudian ia pun bertanya, "Siapakah nama gurumu yang memimpin padepokan Cahya Andadari itu?" Gelagah Putih tidak ingin dicurigai. Karena itu, ia menjawab dengan lancar. "Namanya Ki Ageng Cahyaraina." "Cahyaraina," desis Ki Panji Kukuh. Semuanya terdengar asing. "Kalau aku belum pernah mendengar namamu, itu wajar-wajar saja, karena agaknya kau baru saja memasuki dunia petualangan. Tetapi aku yang sering berkeliaran sampai kemana-mana sebelum aku menemukan jalur perdagangan yang memikat ini, juga belum pernah mendengar nama gurumu. Guru adalah seorang yang jarang sekali keluar, Ki Panji. Sejak guru berada di goanya, seingatku baru sekali menempuh sebuah perjalanan yang jauh. Waktu itu guru pergi ke Gresik." "Gresik? Untuk apa?" "Aku tidak tahu, Ki Panji." Ki Panji Kukuh mengangguk-angguk. Demikian lancarnya Gelagah Putih menjawab pertanyaan-pertanyaannya, sehingga sama sekali tidak berkesan bahwa jawaban-jawaban itu hanyalah sekedar isapan jempol saja. Bahkan jika saja Rara Wulan tidak mengetahui sendiri masa-masa lalu Gelagah Putih, maka mungkin sekali ia ikut mempercayainya. "Baiklah," berkata Ki Panji Kukuh kemudian. Lalu katanya, "Menurut laporan Sutasuni, kau telah terlibat dalam perkelahian di penginapanmu?" "Iya, Ki Panji. Orang-orang yang datang kemudian itu mencoba mengganggu istriku. Sementara itu, Ki Sutasuni agaknya juga merasa sangat terganggu, sehingga kami dapat bekerja sama menghadapi mereka. Sebelum kalian bertemu dengan Sutasuni, apa sebenarnya yang akan kalian lakukan di Seca ini?" "Kami telah berhubungan dengan Jatingarang. Kami ingin ikut serta berada dalam garis perdagangan gelapnya. Jatingarang mempunyai sumber yang dapat memberinya pasokan barang-barang terlarang itu." "Jatingarang adalah seekor kecoak kecil bagi perdagangan terlarang ini." "Ya." Ternyata menurut Ki Sutasuni, Jatingarang tidak mempunyai arti apa-apa. Tetapi orang-orang perguruan Kedung Jati itulah yang harus mendapat perhatian lebih bersungguh-sungguh. "Kenapa?" "Menurut pendengaranku, yang tadi sudah aku katakan kepada Ki Sutasuni dalam perjalanan kemari, mereka akan membuat salah satu landasan bagi perjuangan mereka." "Aku yang mengatakan itu kepadamu," sahut Ki Sutasuni. "Oh, maksudku kita sama-sama mendengarnya," sahut Gelagah Putih. "Bukankah salah seorang dari mereka menyebut-nyebutnya, ketika ia berteriak-teriak mengendalikan orang-orangnya yang berkelahi melawan kita?" Ki Panji Kukuh tertawa. Ia mendapat kesan bahwa orang yang menyebut dirinya Naga Gundala itu adalah seorang yang lugu. Nampaknya ia memang baru turun dari perguruannya dengan membekali dirinya dengan ilmu yang tinggi. Tetapi pandangannya terhadap dunia yang luas ini masih sangat sempit. "Baiklah," berkata Ki Panji Kukuh. "Aku tidak keberatan kau berada di lingkunganku. Tetapi kau harus menurut segala perintahku, yang kadang-kadang aku berikan lewat Sutasuni." "Iya, Ki Panji. Tetapi untuk sementara kau jangan berada di Seca. Kau dan Sutasuni harus menyingkir untuk 2-3 hari, selama orang-orang dari perguruan Kedung Jati ada di sini, karena kau dan Sutasuni telah membuka permusuhan dengan mereka. Meskipun persoalannya adalah persoalan yang sangat kecil, tetapi permusuhan itu akan dapat berkembang jika kau bertemu dengan para pengikut Ki Sabalintang. Sementara itu perguruan Kedung Jati adalah perguruan yang sangat besar.
Kenapa kita tidak mengusir mereka? Mengusir mereka? Ki Panji kukuh mengerutkan dahinya. Iya, mengusir mereka. Bukankah kita dapat melakukannya sekarang? Ki Panji kukuh memandang Gelagah Putih dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun tertawa. Kau benar-benar belum mempunyai wawasan sama sekali tentang dunia olah kanuragan. Jika kau ingin melakukan petualangan, maka kau harus mempelajari dunia yang akan kau ambah, agar kau tidak tersurup ke dalam serigala yang lapar. Tetapi bukankah kita mempunyai kekuatan yang cukup sekarang? Sementara itu, Ki Sabalintang berada di secah hanya dengan beberapa orangnya saja, karena mereka mengira bahwa secah itu aman tanpa ada gejolak. Pikirannya masuk akal, Ki Panji, sahut Sutasuni. Kau sependapat? Kau ingin membunuh diri dengan memusuhi perguruan Kedung Jati? Ki Panji. Jika kita membunuh ular dengan meremukkan kepalanya, maka tubuh dan ekornya tidak akan berbahaya lagi. Apa maksudmu? Satu kelemahan dari Ki Sabalintang. Tetapi barangkali karena ia menganggap bahwa secah itu adalah daerah yang aman tenteram. Jadi, jika benar Ki Sabalintang akan membuat salah satu landasan bagi perguruannya di secah, maka jalur perdagangan kita tentu akan berhenti. Lambat atau cepat, Ki Sabalintang akan mengetahui jalur perdagangan kita itu. Karena itu, sebelum mereka benar-benar membuat landasan di secah bagi perguruan Kedung Jati, maka sebaiknya kita menggagalkannya. Maksudmu, kita memberikan kesan bahwa secah tidak aman? Kita akan mengganggu keberadaan Ki Sabalintang dengan menimbulkan kekacauan di secah. Tetapi tidak tanggung-tanggung, Ki Panji. Kita hancurkan kepala ular yang kita bunuh itu. Ki Panji kukuh mengerutkan dahinya. Sementara Gelagah Putih berkata, jika kita berhasil membunuh Ki Sabalintang malam ini, maka perguruan Kedung Jati tentu akan menjadi kacau. Bahkan perguruan manapun yang kehilangan pemimpinnya, akan menjadikan perguruan itu seperti sarang semut ngangrang yang diperciki air. Semut-semut yang garang itu akan buyar dan berlarian kemana-mana tanpa arah. Ki Panji tertawa. Katanya, otakmu terang juga, Carangkeret. Gelarku Naga Gundala, sahut Gelagah Putih. Ki Panji tertawa semakin keras, sehingga Sutasuni pun berdesis. Ki Panji dapat mengganggu ketenangan tidur orang lain. Bagaimana menurut pendapatmu, Sutasuni? Ki Panji. Jika kita berhasil, maka perguruan Kedung Jati tentu akan pecah. Para pemimpinnya tentu akan berebut, siapakah yang akan menjadi pemimpin tertinggi. Mereka tidak akan sempat mencari keterangan, siapakah yang telah menyerang pada saat mereka berada di secah. Bahkan beberapa orang akan merasa berterima kasih kepada kita, karena Ki Sabalintang kita musnahkan, ketika ia sedang lengah dan berada di secah dengan kekuatan yang kurang memadai. Kau tahu, seberapa besar kekuatan Ki Sabalintang di secah sekarang ini? Sebagian mereka berada di Banjar Padukuhan, sebagian lagi di penginapan yang sering aku pergunakan itu. Apakah menurut perhitunganmu, kekuatan kita cukup untuk menghancurkan mereka, sebagaimana kita membunuh ular? Kekuatan mereka terpecah. Kita akan menyerang Banjar. Sementara itu, ada tenggang waktu bagi para pengikutnya yang ada di penginapan untuk datang ke Banjar. Kau sudah perhitungkan para petugas di Kademangan ini? Mereka tidak akan banyak berpengaruh. Jika orang-orang kita terlibat dalam pertempuran yang sengit dengan para pengikut Ki Sabalintang, mereka akan membuat pertimbangan 2-3 kali untuk terjun ke dalamnya. Sutasuni, apakah kau yakin akan berhasil? Aku yakin, Ki Panji. Apalagi orang-orang yang berada di penginapan itu sedang mabuk. Hampir semuanya. Bagi kita, yang akan kita lakukan adalah satu perjuangan untuk mempertahankan jalur perdagangan kita. Mungkin mereka bahkan tidak sekokoh kekuatan Ki Guntur ketiga. Jika demikian, besok kau persiapkan orang-orang kita. Besok malam kita akan menyerang Banjar itu. Kenapa besok malam, Ki Panji? Para pengikut Ki Sabalintang yang berada di penginapan itu sebagian besar mabuk. Itu sekarang. Belum tentu besok mereka juga mabuk lagi. Apalagi setelah Ki Sabalintang sendiri berusaha mencegahnya. Jadi menurut pendapatmu, sekarang kita menyerang mereka? Ya, sekarang. Mereka tentu benar-benar lengah. Ki Panji kukuh nampak ragu-ragu. Tetapi akhirnya ia pun berkata, baiklah. Tetapi kita memerlukan waktu untuk mempersiapkan diri. Masih ada waktu, Ki Panji.
Di dini hari kita menyerang mereka yang mabuk tentu masih berada dalam pengaruh tuak. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang menjadi semakin mabuk. Mereka agaknya membawa tuak ke dalam bilik-bilik mereka. Jika demikian, hubungi orang-orang kita di semua penginapan, dan mereka yang berada di rumah Surakentus. Semuanya, agar kita tidak menyesal nanti. Baik, Ki Panji, sahut Sutasuni. Sutasuni pun bergerak cepat. Beberapa orang telah membantunya menyampaikan perintah Ki Panji Kukuh. Ternyata alur kepemimpinan Ki Panji Kukuh berjalan dengan baik. Dalam waktu yang singkat, semua pengikutnya telah siap. Kita akan berhadapan dengan Ki Sabalintang sendiri dengan beberapa orang petugas terlatih dari Kademangan ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Maka orang-orang yang menginap di penginapan itu pun akan berdatangan di Banjar pula. Ya. Mereka yang sedang mabuk, sahut Sutasuni. Baiklah. Kita harus memilah orang-orang kita. Kita harus memilih, siapakah yang pantas menghadapi Ki Sabalintang dan para pengawal terpilihnya itu. Aku menawarkan diri, berkata Gelagah Putih. Aku akan mencoba apakah pemimpin tertinggi dari perguruan yang besar seperti perguruan Kedung Jati itu benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Menurut pendengaranku, Ki Sabalintang sendiri bukanlah orang yang tidak dapat dikalahkan. Tetapi 1-2 pengawalnya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Bukankah di antara kita ada Ki Panji Kukuh, ada Ki Sutasuni, dan beberapa orang yang lain? Baik. Kau akan berhadapan dengan Ki Sabalintang. Biarlah aku dan orang-orangku mengamankan pertarunganmu dengan Ki Sabalintang agar tidak terganggu. Terima kasih, jawab Gelagah Putih. Lalu, bagaimana dengan istrimu? Bukankah kita tidak akan memasuki arena perang tanding? Jika perlu, biarlah istriku membantuku melawan Ki Sabalintang. Tetapi jika hal itu tidak perlu, maka biarlah ia mencari lawannya sendiri. Ki Panji Kukuh pun kemudian berkata kepada Rara Wulan. Nyi, kau dengar kata-kata suamimu? Iya, Ki Panji, jawab Rara Wulan. Aku akan mencari lawan sendiri di medan. Tetapi aku akan mempersiapkan diri membantu suamiku jika ia memerlukannya. Baiklah. Jumlah kita cukup banyak. Tugaskan sekelompok di antara kita untuk menghalau para petugas dari Kademangan ini. Iya, Ki Panji, jawab Sutasuni. Demikianlah, maka menjelang dini hari, pasukan Ki Panji Kukuh pun telah bergerak menuju ke Banjar. Mereka menyusup dengan diam-diam di jalan-jalan yang sepi. Setiap kelompok telah memilih jalan mereka sendiri-sendiri. Semuanya harus segera berada di sekitar Banjar. Hindari bentrokan dengan para peronda, agar tujuan kita untuk mengepung Banjar tidak ketahuan lebih dahulu, sehingga para peronda itu mengirimkan isyarat. Jika keadaan memaksa, maka kalian harus berusaha membungkam para peronda itu, berkata Ki Panji Kukuh. Jika aku memberi isyarat, semuanya akan bergerak menurut tugas mereka masing-masing. Yang harus menghalau para petugas Kademangan secara berbeda orangnya dengan mereka yang akan menghadang orang-orang dari penginapan. Meskipun mereka sedang mabuk, namun pada dasarnya mereka adalah orang yang berilmu tinggi. Semuanya menjadi jelas. Para pemimpin kelompok pun segera membawa kelompok mereka masing-masing menuruni jalan. Mereka memencar dan memilih jalan yang berbeda-beda. Ki Panji Kukuh sendiri telah menyusuri sebuah lorong kecil yang justru merupakan jalan pintas. Ki Panji Kukuh bersama Sutasuni, Gelagah Putih, Rara Wulan dan beberapa orang terbaik itu akan berada di seberang jalan, di depan Banjar. Merekalah yang akan memasuki halaman Banjar mendahului para pengikut Ki Panji Kukuh yang lain, agar mereka dapat langsung berhadapan dengan Ki Sabalintang dan para pengawalnya yang terbaik. Beberapa saat kemudian, dengan menghindari pertemuan dengan 3 orang peronda, maka Ki Panji Kukuh pun telah berada di mulut lorong, di depan regol halaman rumah di sebelah Banjar itu, dengan hati-hati Ki Panji Kukuh dan orang-orang yang bersamanya, justru memasuki halaman rumah di depan Banjar itu dengan mengendap-endap. Kita tunggu sebentar, Ki Panji, desis Sutasuni. Mungkin kawan-kawan kita masih berada di perjalanan. Ki Panji mengangguk. Perlahan-lahan Ki Panji itu pun berbisik. Banjar itu kelihatannya sepi sekali. Hanya ada 2 orang petugas Kademangan ini yang berdiri di regol. Mungkin ada juga yang duduk-duduk di dalam. Tetapi penjagaan di Banjar ini sama sekali kurang memadai. Satu kelengahan, Ki Panji. Mereka dan bahkan siapa saja tidak akan mengira bahwa kita akan mendatangi Banjar malam ini.
Setiap orang telah terlena dalam satu anggapan, bahwa Kademangan Seca adalah Kademangan yang aman dan tenang, tanpa ada gejolak sama sekali. Perkelahian di penginapanmu agaknya tidak banyak mempunyai pengaruh terhadap orang-orang dari perguruan Kedung Jati, meskipun kau dan kedua orang suami istri itu menunjukkan ilmu yang memadai. Mereka terlalu yakin akan kemampuan mereka, sehingga mereka tentu meremehkan orang lain. Apalagi di Seca yang diam ini. Ki Panji kukuh mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia pun bertanya. Apakah kira-kira semua orang kita sudah berada di tempatnya? Sutasuni termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata. Agaknya sekarang semuanya sedang merangkak ke tempat sebagaimana sudah kita rencanakan. Kalau begitu, kita akan segera memberikan isyarat. Sutasuni mengangguk sambil berdesis. Biarlah anak panah Sendaren itu dilontarkan. Kau yakin bahwa semua orang akan mendengarnya? Iya, Ki Panji. Suara panah Sendaren itu akan terdengar dari sekeliling Banjar ini. Bahkan kita tidak akan menerbangkan satu panah Sendaren, tetapi 3, yang akan dilontarkan ke 3 arah yang berbeda. Bagus. Namun sementara itu, kita harus sudah memasuki halaman Banjar. Begitu mereka tergerak oleh anak panah Sendaren yang tentu akan mereka dengar, kita sudah berada di hadapan hidung mereka, sehingga mereka tidak mempunyai banyak kesempatan. Sementara itu orang-orang kita pun sudah memasuki lingkungan Banjar itu pula. Sejenak kemudian, maka Ki Panji Kukuh serta para pengikutnya yang menyertainya telah bersiap. Demikian pula Gelagah Putih, yang telah menawarkan diri untuk menghadapi Ki Sabalintang, serta Rarawulan yang akan memilih lawannya di medan pertempuran. Sejenak kemudian, maka 3 orang pemanah telah siap dengan anak panah Sendaren. Mereka mengarahkan panah Sendaren mereka ke 3 arah yang berbeda. Satu akan terbang di atas Banjar, satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Sutasuni berdiri di belakang ketiga orang pemanah itu. Bagaimanapun juga nampak ketegangan di wajahnya. Perguruan Kedung Jati adalah perguruan yang besar, yang tidak ada bandingnya. Kini gerombolannya telah menyulut permusuhan dengan perguruan yang terbesar itu. Jika mereka gagal membunuh pemimpin perguruan Kedung Jati, maka mereka harus menepi untuk beberapa lama. Tetapi segala sesuatunya sudah disiapkan. Karena itu, maka Sutasuni itu pun berkata kepada ketiga orang pemanah itu. Jika kami mencapai pintu gerbang dan membunuh kedua orang petugas itu, maka kalian harus melontarkan panah Sendaren itu ke arah yang telah ditentukan. Baik, Ki Sutasuni, jawab ketiganya hampir bersamaan. Demikianlah, sejenak kemudian Ki Panji Kukuh serta orang-orang yang bersamanya, termasuk Gelagah Putih dan Rarawulan, telah bergerak dengan cepat menuju ke pintu gerbang Banjar Padukuhan. Kedua orang yang bertugas di pintu gerbang itu terkejut. Tetapi mereka tidak mempunyai waktu untuk merenungi kedatangan beberapa orang yang berloncatan dari balik dinding halaman di seberang jalan. Ketika orang-orang itu tiba-tiba saja menyerang, maka kedua orang itu pun mencoba untuk membela diri mereka. Sebagai seorang petugas yang telah terlatih, maka mereka tidak dengan mudah mengulurkan leher mereka untuk ditebas. Ketika kedua orang itu bertempur melawan 2 orang pengikut Ki Panji Kukuh, maka Ki Panji Kukuh sendiri dengan beberapa orang pengikutnya serta Gelagah Putih dan Rarawulan telah memasuki regol halaman Banjar. Pada saat yang bersamaan, maka 3 buah panah Sendaren telah terlepas dari busurnya, meluncur naik ke angkasa yang gelap. Anak panah Sendaren itu memang mengejutkan. Beberapa orang petugas Kademangan Seca yang berjaga-jaga di Banjar itu terkejut. Serentak mereka bangkit dan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang telah melepaskan panah Sendaren, serta dengan maksud apa, namun naluri mereka sebagai petugas yang berpengalaman telah memberikan peringatan bahwa mereka sedang dalam bahaya. Sebenarnya lah sejenak kemudian beberapa orang telah menghambur ke halaman. Sebagian dari mereka telah berlarian menuju ke arah para petugas. Namun yang lain langsung berlari ke Pendapa Banjar. Pertempuran pun segera terjadi. Para petugas yang ada di Banjar itu jumlahnya terlalu sedikit. Namun sebagai petugas yang sudah terlatih, mereka mencoba untuk mengatasi kesulitan yang terjadi. Sementara itu, seorang di antara mereka pun telah sempat berlari ke serambi serta meraih pemukul kentongan. Sesaat kemudian terdengar suara kentongan dalam irama titir telah mengumandang di seluruh Kademangan. Peristiwa yang langka terjadi di Kademangan Seca itu telah membuat rakyat Seca menjadi ketakutan.
Kentongan yang berbunyi dengan irama titir itu benar-benar telah mengguncang Kademangan Seca. Beberapa orang yang berada di Banjar itu pun terkejut. Ki Sabalintang yang memang berada di Banjar itu pun terkejut pula. Dengan sigapnya Ki Sabalintang dan beberapa orang pengiringnya yang berada di Banjar itu pun segera bangkit berdiri. Sebagai seorang yang berpengalaman sangat luas, maka Ki Sabalintang dan para pengiringnya yang berada di Banjar itu tidak segera kehilangan akal. Dua orang pengawal Ki Sabalintang segera memasuki biliknya sambil berkata, "Agaknya sesuatu yang tidak kita kehendaki telah terjadi, Ki Sabalintang." "Ya. Bersiaplah. Kami sudah siap, Ki Sabalintang." Ki Sabalintang pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Bagus. Kita harus keluar dari Banjar ini. Jangan terjebak di ruangan yang sempit ini." Para pengawalnya pun tidak menjawab. Mereka pun segera mengiringi Ki Sabalintang yang keluar dari dalam biliknya. Ketika ia berada di ruang dalam, maka beberapa orang berilmu tinggi yang datang bersamanya, telah bersiap pula. Di antara mereka terdapat pula Ki Murdaka yang datang mendahului Ki Sabalintang. Lingkungan yang tidak pernah nampak bergejolak di permukaan ini, tiba-tiba saja telah terguncang, desis seorang pembantu terdekat Ki Sabalintang. "Aku mohon maaf, Ki Sabalintang," berkata Murdaka. "Kami yang datang mendahului Ki Sabalintang sama sekali tidak melihat kemungkinan buruk ini bakal terjadi." "Aku tahu. Aku tidak menyalahkan kalian yang datang lebih dahulu. Agaknya ada orang yang mempunyai perhitungan yang tajam yang menyergap kita malam ini. Mereka yang menyadari bahwa kedatangan mereka tidak akan diperhitungkan lebih dahulu. Hal itu dapat terjadi karena kebodohan kami. Tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Sekarang kita sudah terjebak ke dalam satu serangan yang tidak kita duga sebelumnya. Kita akan melawannya. Kita harus yakin bahwa kekuatan kita cukup besar untuk menghadapi gerombolan yang manapun juga. Orang-orang yang berada di penginapan itu tentu akan segera berdatangan pula." Dalam pada itu, pertempuran pun telah terjadi di halaman Banjar. Para petugas Kademangan yang jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Seorang di antara mereka pun berlari ke ruang dalam sambil berkata, "Ampun, Ki Sabalintang. Kami tidak dapat menahan mereka yang datang menyerang Banjar ini." "Apakah mereka terlalu banyak jumlahnya?" "Dibandingkan dengan kami para petugas dari Kademangan, jumlah mereka memang terlalu banyak." Ki Sabalintang pun kemudian telah berteriak memberikan aba-aba. "Jangan biarkan mereka memasuki ruangan ini. Kitalah yang akan menyongsong mereka di luar." Sejenak kemudian, dua orang pengawal telah mendahului keluar lewat pintu peringgitan. Mereka masih melihat orang-orang terakhir dari pasukan di Kademangan itu bertempur melawan beberapa orang yang telah memasuki halaman Banjar. Namun orang-orang terakhir itu pun sempat berpengharapan, ketika mereka melihat orang-orang yang berada di ruangan dalam itu berloncatan keluar. Mereka tahu bahwa orang-orang yang berada di ruang dalam itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Namun, demikian orang-orang yang berada di ruang dalam itu menghambur turun ke halaman, maka beberapa orang yang lain telah berlari-larian di halaman samping dan bahkan di halaman belakang. Mereka berloncatan dari luar dinding halaman Banjar itu. Pertempuran yang keras pun tidak dapat dihindarkan. Ki Sabalintang, para pengawalnya serta orang-orang berilmu tinggi yang menjadi pembantu kepemimpinan Ki Sabalintang pun segera terlibat dalam pertempuran itu. Sebenarnya lah mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Mereka mampu bergerak dengan kecepatan yang mengagumkan, tenaga dalam mereka pun melampaui tataran tenaga dalam orang-orang yang terlatih sekalipun. Bersambung ke bab 527. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.